Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Revi Yuliasari dengan NIM 2302-6010 dengan Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Oke, sekian dulu perkenalan dari saya. Sebenarnya saya akan mempresentasikan materi tentang perencanaan dalam kegiatan perpustakaan. Tugas ini adalah sebagai pengganti ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Perpustakaan dengan dosen pengampu Ibu Gustina Erlianti Shum MIP. Oke teman-teman, masuk aja ke pembahasannya. Jadi, perencanaan menurut Sutarno 2006,135, perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang meliputi tempat, siapa pelaku atau pelaksana, dan bagaimana cara mencapainya. Jadi teman-teman, perencanaan itu mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama, berdimensi waktu yang akan datang atau masa depan. Yang kedua, mengandung kegiatan tertentu dan bertujuan tertentu. Yang ketiga, memiliki alasan, sebab atau landasan baik secara personal, organisasional, maupun keduanya. Kemudian, tujuan perencanaannya. Tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan menurut Stephen Robbins dan Marie Coulter itu ada 4. Yang pertama, memberikan pengarahan yang baik. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga, meminimalisir pemborosan. Yang keempat, menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan evaluasi. Lanjut, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan itu ada 6. Yang pertama, menjelaskan secara tepat tujuan-tujuan serta cara-cara mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pedoman bagi semua orang yang terlibat dalam organisasi pada pelaksanaan rencana yang telah disusun. Yang ketiga, merupakan alat pengawasan terhadap pelaksanaan program. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan segala sumber daya yang dimiliki organisasi. Yang kelima, memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan kerjasama atau koordinasi. Yang terakhir, itu menetapkan tolak ukur atau kriteria kemajuan pelaksanaan program setiap saat. Lanjut ya teman-teman. Kemudian ada unsur perencanaan. Unsur perencanaan itu juga ada 6 teman-teman. Yang pertama, what? Mengenai materi kegiatan. Apa yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan. Kemudian yang kedua ada why, yaitu alasan mengapa memilih dan menetapkan kegiatan untuk diprioritaskan. Yang ketiga ada how, yaitu mengenai cara bagaimana
dan teknis pelaksanaan, dana yang tersedia. Kemudian yang keempat ada where, yaitu di mana. Maksudnya, pemilihan tempat dalam pelaksanaan kegiatan itu di mana. Lanjut, yang kelima ada when, yaitu kapan. Artinya, pemilihan waktu pelaksanaannya itu kapan. Yang keenam ada who, yaitu menentukan siapa orang yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan. Menurut Stoner 1990.2/112, 1. Menetapkan tujuan adalah memaparkan secara tegas tentang tujuan organisasi, memungkinkan organisasi dapat memusatkan sumber dayanya secara efektif. Yang kedua ada analisis situasi, adalah mendefinisikan situasi saat ini untuk menyusun rencana selanjutnya. Sumber daya apa yang tersedia untuk mencapai sasaran tersebut. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi hal-hal yang membantu dan menghambat tujuan. Maksudnya, faktor-faktor apa dalam lingkungan internal dan eksternal yang membantu organisasi mencapai sasarannya. Faktor-faktor apa yang menimbulkan masalah. Lanjut, yang keempat, mengembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan. Maksudnya adalah langkah terakhir dalam proses perencanaan untuk mengevaluasi alternatif-alternatif yang ada dan memilih dari antaranya alternatif yang paling sesuai untuk mencapai sasaran. Perencanaan sebagai suatu proses adalah suatu cara yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Yang pertama, proses perencanaan. Allen dalam Siswanto 2006.45 menerangkan perencanaan terdiri atas aktivitas yang dioperasikan oleh seorang manajer untuk berpikir ke depan dan mengambil keputusan saat ini, yang memungkinkan untuk mendahului serta menghadapi tantangan pada waktu yang akan datang. Lanjut, aktivitas perencanaan. Yang pertama, perakiraan atau forecasting. Suatu usaha yang sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan waktu yang akan datang dengan penarikan kesimpulan atas fakta yang telah diketahui. Yang kedua, penetapan tujuan atau establishing objective, yang merupakan aktivitas untuk menetapkan sesuatu yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, pemrograman atau programming, yaitu suatu aktivitas yang dilakukan dengan maksud untuk menetapkan. Yang pertama, itu ada langkah-langkah utama untuk mencapai suatu tujuan. Yang keduanya, unit dan anggota yang bertanggung jawab untuk setiap langkah. Yang ketiga, urutan serta pengaturan waktu setiap langkah. Yang keempat, menjadwalkan adalah penetapan atau
penunjukan waktu menurut kronologi tertentu guna melaksanakan berbagai macam pekerjaan. Yang kelima, pengarangan merupakan suatu aktivitas untuk membuat pernyataan tentang sumber daya keuangan yang disediakan untuk aktivitas dan waktu tertentu. Kemudian yang keenam, pengembangan prosedur merupakan suatu aktivitas menormalisasikan cara, teknik, dan metode pelaksanaan suatu pekerjaan. Yang ketujuh, penetapan dan interpretasi kebijakan, yaitu suatu aktivitas yang dilakukan dalam menetapkan syarat berdasarkan kondisi mana manajer dan para bawahan akan bekerja. Lanjut, perencanaan efektif. Jadi, perencanaan efektif ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dituangkan secara tertulis. Yang kedua, diuraikan secara jelas. Yang kedua, diuraikan secara jelas dalam bentuk hasil akhir yang hendak dicapai. Yang ketiga, disusun oleh orang yang juga akan bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Yang keempat, sebelum dilaksanakan rencana tersebut telah dikomunikasikan kepada semua bagian yang terkait untuk mendapatkan komentar atau masukan. Yang kelima, ada satu orang yang memikul tanggung jawab akhir untuk mengawasi pelaksanaannya. Yang keenam, ada tanggal tertentu yang menjadi batas waktu penyelesaian. Ada batas waktu lain yang ditetapkan sebagai batas waktu antara. Yang ketujuh, kriteria keberhasilan rencana serta metode penerapan kriteria ini ditentukan sebelum pelaksanaan rencana. Yang kedelapan, langkah peninjauan antara untuk keputusan go no go atau untuk merevisi rencana dilakukan di sepanjang periode pelaksanaan. Yang kesembilan, masalah potensi yang memungkinkan timbul selama pelaksanaan sudah diidentifikasikan sebelumnya dan dibuatkan rencana antisipasinya. 10. Peluang potensial yang mungkin muncul selama pelaksanaan diidentifikasikan sebelumnya sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik apabila hal tersebut terjadi. Yang ke-11, mengkomunikasikan progres update secara teratur kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan. Lanjut, hambatan-hambatan perencanaan efektif. Penetapan tujuan merupakan langkah esensi pertama dalam perencanaan. Para manajer yang tidak dapat menetapkan tujuan yang cukup berarti akan tidak mampu membuat rencana efektif. Kemudian ada sejumlah alasan mengapa banyak manajer ragu-ragu atau gagal menetapkan tujuan dan gagal membuat rencana bagi organisasi, yaitu kurang pengetahuan tentang organisasi, kemudian kurang pengetahuan tentang lingkungan, yang kemudian ketidakmampuan melakukan prediksi atau peramalan secara efektif, kemudian biaya, takut gagal, kurang percaya diri, dan ketidaksediaan untuk menyingkirkan tujuan-tujuan alternatif. Yang terakhir, itu ada kriteria penilaian efektivitas rencana. Beberapa kriteria untuk menilai rencana efektif. Yang pertama, kegunaan. Yang kedua, ketepatan dan objektivitas. Yang ketiga, ruang lingkup. Yang keempat, efektivitas biaya. Yang kelima, akuntabilitas. Yang keenam, ketetapan waktu. Oke teman-teman, sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.